Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sebelum kita mulai belajar kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kami silakan. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai belajar kita di pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nurul, Desi, Saya, Bu. Ella, Sukma, Aini, Emi, Tiara, Saya, Bu. Nuhayati, Saya, Bu. Suci, Saya. Ica. Saya. Baik, pada anak-anak untuk keluarkan buku paket kalian. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kita minggu kemarin tentang metode-metode. Baik, di sini siapa yang masih ingat penjelasan minggu kemarin? Kami silakan. Baik, di sini Ibu akan menguangkan pertanyaan minggu kemarin. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara mengajar dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Metode ini bertujuan untuk menstimulasi anak didik berpikir dan membimbing dalam menyampaikan kebenaran. Baik, di dalam metode tanya jawab ini ada kelebihan dan kekurangannya. Apa itu kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab? Ada yang tahu? Kelebihan metode tanya jawab dibagi menjadi 3. Yang pertama, siswa belajar yang lebih aktif. Yang kedua, dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, pertanyaan dilancarkan dapat menarik dan memuaskan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. Dan kelemahan metode tanya jawab terdapat 3 juga. Yang pertama, menyita waktu dan jumlah siswa tidak boleh banyak. Dan yang ketiga, terakhir, adaptasi bagi siswa tidak terbiasa dalam forum.
metode ceramah? Ada yang tahu? Metode ceramah merupakan yaitu penyampaian materi ilmu pengetahuan agama kepada anak didik yang dilakukan secara lisan. Karena metode ini dianggap metode mengajar yang mudah dan gampang. Di dalam metode ceramah ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, ada yang tahu kelebihan metode ceramah? Saya, Bu. Baik, pada Sinta, silakan. Yang pertama, guru mudah menguasai kelas. Yang kedua, dapat diikuti siswa dalam jumlah besar. Yang ketiga, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Yang keempat, hemat biaya, waktu, dan peralatan. Kelebihannya ini yang sudah disebutkan oleh Sinta tadi. Dan yang kekurangannya ada yang tahu? Kekurangan. Kekurangan metode ceramah dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, keberhasilan siswa sulit diukur. Dan yang kedua, perhatian dan motivasi siswa sulit dijaga. Dan yang ketiga, peran serta menjadi rendah. Dan yang terakhir, guru sering sekali mengantuk akibat materi inti sering tidak disampaikan kepada siswanya. Nah, di sini juga ada macam-macam diskusi. Ada yang tahu terdapat berapakah macam-macam diskusi? Saya, Bu. Ya, pada Ica, silakan. Yang pertama, diskusi formal. Yang kedua, diskusi non formal. Yang ketiga, diskusi panel. Yang keempat, diskusi simposium. Ya, itu macam-macam diskusi terdiri 4 ya. Yang pertama, diskusi formal. Apa itu diskusi formal? Diskusi formal dapat ditentukan dibagi lembaga, misalnya saja di pemerintah dan semi pemerintah. Dan yang kedua, diskusi non formal. Apa itu diskusi non formal? Diskusi non formal aturan tidak seketat seperti pada jenis diskusi formal. Contohnya, yang paling sederhana dalam diskusi non formal ini adalah diskusi berlangsung di dalam keluarga. Dan yang ketiga, diskusi panel. Apa itu diskusi panel? Diskusi panel adalah metode diskusi panel. Terdapat 2 jenis anggota, yaitu anggota aktif dan tidak aktif di dalam forum kelas. Dan yang terakhir, diskusi sistemporium. Apa itu diskusi sistemporium? Metode diskusi sistemporium hampir sama dengan diskusi formal. Hanya saja diskusi ini penyampaian pendapatan dilakukan oleh beberapa orang pemeran. Dan yang kelimanya diskusi lekture diskusi. Apa itu lekture diskusi? Metode diskusi ini tidak jauh beda dengan diskusi ceramah. Diskusi ceramah dalam praktiknya diskusi ini bertujuan untuk mendiskusikan suatu masalah. Misalnya, seorang guru memberikan permasalahan kepada beberapa kelompok muridnya untuk diskusi. Di dalam diskusi lektur diskusi ini mempunyai keunggulan dan kekurangan
Dengan menggunakan metode diskusi ini, proses belajar mengajar dapat membangun suasana kelas yang lebih menarik dan tidak membosankan. Dan yang paling penting adalah pengalaman setiap murid mengenai etika dalam bermusyawarah. Kelemahannya dalam metode ini, pastinya setiap murid dituntut aktif dan tentu tidak semua murid mampu mengikuti tersebut. Baik, kepada anak-anak, apakah yang sudah mengerti tentang metode-metode tersebut? Bila tidak ada yang mengerti atau kurang paham, silakan dipertanyakan. Paham, Bu? Baik, jika sudah paham, di sini Ibu akan memberikan beberapa kelompok. Ibu akan membagi 4 kelompok untuk tugas kita. Baik, di sini Ibu akan membagi 4 kelompok. Kelompok pertama, Nurul, Desi, Ella, Sukma, dan Aini. Kelompok 2, Emi, Tiara, Nuhayati, Suci, dan Ica. Kelompok ketiga, Agus, Agung, Ari, Sela, dan Johan. Dan kelompok yang terakhir, Komar, Alex, Siti, Bella, dan Aman. Baik, di sini Ibu akan memperjelas lagi jika ada yang belum paham atau kurang mengerti tentang materi yang akan kita sampaikan untuk minggu depan, silakan ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum Ibu menutup belajar pada siang hari ini, jika Ibu ada kekurangan atau kesalahan, Ibu mohon ampun.